Kau Allah yang besar, layak ditinggikan. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu memenuhi baitmu. Ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu memenuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ya Rabbaka ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Ya Rabba. Haleluya. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang luar biasa. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi hati kami, memenuhi hidup kami. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu memenuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah Bapa, karena kami siap untuk mendengar. Terpuji bagi nama Bapa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang baik kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kelahiran baru atau lahir kembali. Kalau kita melihat di sini, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus dilahirkan kembali. Karena apa? Dengan kelahiran baru, kita akan melihat tentang karya-karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Oleh sebab itu, marilah kita mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga berkata, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kalau kita melihat di sini bahwa percakapan Tuhan Yesus bersama dengan Nikodemus. Nikodemus bukan orang sembarangan. Nikodemus adalah ahli dalam kitab, ahli Taurat, ahli dalam pengajaran kekristenan. Oleh sebab itu dia merasa bahwa dia belum tahu tentang apa maksud dilahirkan kembali. Oleh sebab itu dia menanyakan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, manusia harus dilahirkan kembali, lahir baru. Karena dengan kelahiran baru, kita akan melihat karya-karya Tuhan nyata dalam hidup kita. Kekristenan yang benar, ada perubahan hidup, ada pertobatan yang terjadi dalam kehidupannya.
menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia, menjadi manusia baru, itu semua adalah karya Roh Kudus. Itu semua adalah perbuatan Roh Kudus. Oleh sebab itu, marilah kita mau menyerahkan hidup kita. Kita harus menjadi orang-orang yang selalu dan senantiasa mau mengutamakan Tuhan, kekristenan yang benar. Jangan kita biasa-biasa, apalagi ikut-ikutan. Tetapi kita harus mempunyai satu nilai, yaitu mau menyenangkan hati Tuhan. Menjadi ciptaan yang baru dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Di situ sudah banyak menceritakan. Kita harus benar-benar beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Berharap, bersandar, bergantung hanya kepada Dia. Kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Agar apa? Biarlah Tuhan membentuk kita. Agar apa? Supaya kita menjadi satu alatnya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Senantiasa ada perubahan. Diperbaharui dan diperbaharui terus. Itu adalah ciptaan yang baru. Oleh sebab itu, marilah kita mau ikutin apa maunya Tuhan. Agar apa? Kita menjadi ciptaan yang baru. Yang sudah lama berlalu, tetapi yang baru akan datang. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi satu ciptaan yang baru. Memiliki buah pertobatan tentunya. Kalau kita lihat di sini, manusia duniawi, orang-orang yang tidak menghasilkan buah pertobatan, hidup dalam percabulan, hidup ke dalam kenajisan hawa nafsu, kekerasan, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Orang duniawi akan mengeluarkan kata-kata seperti itu. Oleh sebab itu, marilah kita mau menjadi manusia rohani yang sudah meninggalkan kehidupan yang lama serta hidup terus-menerus diperbaharui. Ada perubahan demi perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Minta kepada Roh Kudus agar Roh Kudus memampukan. Roh Kudus adalah satu pribadi yang mempunyai perasaan, yang mempunyai satu kehendak. Oleh sebab itu, marilah kita mau berharap, bersandar kepada Tuhan, agar Tuhan memampukan kita, agar kita bisa menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru. Agar apa? Kita bisa mengetahui, mengenal tentang apa maunya Tuhan yang harus kita lakukan dalam dunia ini. Ayat penutup buat kita pada pagi hari ini, dalam Kolose pasal 3 ayat 9 sampai dengan 10 dikatakan, janganlah kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Oleh sebab itu, marilah kita mau terus-menerus datang di bawah kaki Tuhan, masuk dalam hadiratnya, tenggelam dalam hadiratnya. Agar apa? Agar kita diperbaharui, pikiran kita menjadi baru, dan kita akan mendapatkan satu kekuatan di dalam Tuhan. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.